Haji ini atau Irfan katanya. Jamin dong, jamin. Yang pertama apa? Cervicitis, ya. Cervicitis kronis, ya kan? Berarti kelainannya di cervix. Cek dong ya, nggak mungkin di ovarium ya. Iya. Terus cervicitis kronis. Ini apa nih? Kelenjar. Endometrium. Yakin endometrium? Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Kelenjar apakah ini? Endocervix ya. Namanya aja ini di cervix. Berarti kalau kelenjarnya ya yang ada buntut-buntutnya cervix ya. Kelenjar endocervix ya. Nggak ada kelenjar ectocervix ya. Adanya kelenjar endocervix ya. Cervix ada berapa lapisan? Histologi. Apa aja? Endo apa? Cervix. Yang paling dalam endocervix, yang paling luar ectocervix. Peralihannya apa? Transformation zone ya, zona transformasi, zona peralihan ya. Zona peralihan dari epitel squamous ke kolumnar ya. Ini perhatikan bagaimana sih bedainnya ini kelenjar endocervix atau endometrium. Misalnya adik-adik nanti ujiannya cuma dikasih begini aja. Ini adalah kelenjar titik-titik-titik. Nah, kan bingung ini endometrium atau endocervix. Nah, untuk membedakannya gini kita deketin dulu. Kalau endocervix dia epitelnya itu kebanyakan dia selapis. Ini kan selapis nih, ya. Ini selapis. Kolumnar atau kuboid? Kolumnar dong, udah jelas nih begini, ya. Kolumnar, walaupun mungkin ada di beberapa tempat di lekukan-lekukan begini agak berlapis dia ya. Tapi kebanyakan kan dia selapis nih, ya. Terus dia berbentuk kolumnar, terus dia inti rapi dia di bawah nih, duduk di bawah semua. Seperti tuts piano nih seperti tuts piano, ya. Kebayang ya, seperti tutsnya piano, kebayang? Terus dia sitoplasmanya ini agak abu-abu kayak ada mesin-mesinnya itu nih, ya, nih kan, nih, ya. Perhatikan ini dulu, nanti kita baru lihat kalau sudah masuk di endometrium baru kita lihat nanti bedanya sama kelenjar endometrium, ya. Nih, kebanyakan selapis kan, nih, ya. Terus seperti tuts piano, nangkap, ya, bisa ya, ngerti ya. Nih kan seperti tuts piano nih, ya. Ya, ini terus sitoplasmanya nih agak mesin-mesin begini ya. Ini ciri khas dari kelenjar endocervix. Terus kalau dia ada radang berarti ada sel radang yaitu dan sel plasma ya. Namanya aja itis kronis. Kalau kronis berarti selnya ya radang kronis yaitu limfosit dan sel plasma ya. Kita lihat coba deketin dulu, tunggu. Ini sel radang apa? Limfosit, betul? Cari lagi. Ini? Masa, nih yang di belakang, ini apa nih? Nih, yang ada sitoplasmanya merah, terus dia seperti mata melirik ke samping begini. Ini sel plasma. Nah, ada sih, kok bingung? Kalau limfosit kan dia titik kecil begini aja nih. Nggak ada dia merah-merah sitoplasmanya itu. Ya, kan beda. Ini sama ini. Kan beda. Ya. Itu dia ada radangnya, ya. Ini apa? Nih? Nih? Limfosit. Nih? Limfosit. Ya.
Banyakan limfosit ya. Pokoknya dia ada sel radangnya ya. Biasanya campuran limfosit atau sel plasma, cuman biasanya memang lebih banyak limfositnya. Ya. Ini yang lonjong-lonjong ini sel-sel di stroma ininya nggak usah dilihat apa-apa. Ya. Sudah ngerti sampai situ? Ngerti ya, cervicitis kronis ya. Terus yang kedua, cervical polip. Berarti dia kelainannya di endoservix juga ya, sama ya kelainannya ya, tempatnya ya. Namanya aja polip berarti dia bertangkai ya. Berarti dia bertangkai. Ini kelihatan ini tangkainya, ini polipnya tuh. Ya kelihatan ya, bagus ya. Nah, ini apa nih? Yang kayak begini-begini ini apa? Nih yang kayak mengambang-ngambang ini apa nih? Nih, ayo, apa nih? Ya, ini jadi kalau polip serviks, mungkin ini polipnya ada beberapa ya. Kalau polip endoservix, mungkin dia polipnya ada beberapa, tapi dia tidak lurus seperti barisan sisir gitu loh, nggak lurus dia semua begininya. Mungkin ada polip yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Jadi pada saat dipotong untuk preparat, kalau yang pas dia begini ya bagus, dia kelihatan tangkainya seperti ini. Nih kelihatan dia tangkainya kalau begini kan, dipotong begini kelihatan. Tapi kalau pas polip yang posisinya begini, kena potong ya ini dia jadinya nih seperti ini dia. Ya, kebayang ya? Ya, bayang ya. Terus ini kelenjarnya sama nggak kayak tadi? Tuh, sama enggak? Apa ciri khasnya? Kolumnar ya, serapis ya. Terus ini sitoplasmanya ada musin-musin, terus dia ini duduk rapi di bawah ya. Ya, ingat ya, intinya ini duduk rapi di bawah ya. Terus dia bentukannya, kalau namanya polip kan pasti bentukannya polip seperti jari ya. Terus ini juga ada sel radangnya nih. Nih kita lihat di sini nih. Nih di sini lebih jelas lihat sel radangnya. Ini apa nih dua nih? Plasma ya. Kalau kayak gini plasma nih ya. Nih Plasma. nih limfosit ya. Ini merah-merah nih ada trosit nih ya. Nih Limfosit. Plasma. nih Plasma. nih Plasma. Plasma. nih Limfosit. ya udah tahu ya bedanya ya. Ya jangan sampai ketukar nanti kita radang kalau keluar ujian nih. Plasma. Nih Plasma. nih Limfosit. Limfosit. ya, udah tahu ya. Iya. Seperti itu ya. Berarti ini polip dengan ada radangnya juga ya, sama ada area perdarahannya nih ya. Ini pelapisnya apa nih? Pelapis endoservix kan ini ya. Ini kan sama dia tadi ya, sama kayak kelenjarnya kan ya, kolumnar ya, ada musin-musinnya ya, seperti tuts piano tuh ya. Jelas ya. Terus berikutnya kondiloma. Kondiloma ini kalau di perempuan seperti, kalau di vulvanya seperti geger ayam itu ya. Ya. Nah ini juga sama nih seperti polip tadi. Kalau seperti jengger ayam itu kan dia nggak sebaris rapi kayak sisir dijejer gitu kan ya. Jadi kan dia ada berbagai macam posisi, ada yang ke samping, ada yang ke tengah, ada yang menghadap kita, ada yang miring kanan, miring kiri. Jadi pada saat potongan dia seperti ini ya. Kalau yang ini mungkin dia pas menghadap ke kita begini ya. Kena potong ya. Ini epitel pelapisnya apa? Squamous? Yakin? Yakin? Squamous apa jelasnya? Lengkapnya? Squamous lapis apa berlapis? Berlapis ya. Dari mana bisa mengenal ini squamous? Ya, poligonal yang pertama. Poligonal ya, nih berbentuk kayak layang-layang tuh. Nih berbentuk layang-layang ya. Nih berbentuk layang-layang ya. Poligonal, banyak segi dia. Terus dari mana lagi mengenalnya? Sitoplasmanya bagaimana? Sitoplasmanya eosinofilik, luas-luas dia ya. Jadi dia satu sel ini sitoplasmanya segini ya kan, luas-luas dia ya. Terus kan merah-merah dia ya. Karena dia masing-masing sel ini sitoplasmanya luas-luas, ini yang membuat
jarak antar satu inti dengan inti lain ini agak jauhan ya. Kan karena masing-masing punya sitoplasma sendiri-sendiri dan luas-luas. Ya. Ini aja sitoplasmanya segini, ya. Ini segini. Jadi kan kayak punya tangan otomatis makin jauh dan ini, ya. Jelas? Ya. Terus kalau di kondiloma dia bentuknya papilomatik ya. Ya kan? Seperti berpapil ya. Nih, bisa nangkap ini bentuknya seperti jari. Ya, nih, ya. Gini, ya. Terus apa deh ciri khasnya? Ciri khasnya apa? Ada apa? Ada apa? Nah, apa? Barusan ada yang bersuara. Hah? Ayo, ada apa? Ada apa? Nih, di sini keluarinannya nih. Kalau fibrovascular core betul. Jadi dia kalau bentukan jari, dia ada fibrovascular core, itu maksudnya di tangkainya ini ada pembuluh darahnya vaskular, ya. Ini kan pembuluh darah yang berisi eritrosit, ya. Nih. Terus ciri khasnya ada apa? Ya, koilositotik atipia. Jadi kita lihat sebelah sini kan agak lain nih, agak bening-bening nih, jernih-jernih nih. Kalau ini kan yang epitelsquamous normalnya nih, yang di bawah sini. Nih, ini yang normalnya nih, sitoplasmanya luas-luas, bentuknya poligonal, nih, ya kan? Bentuknya poligonal, sitoplasmanya luas semua, ya kan? Eosinofilik ya, eosinofilik. Nah, kalau dia koilositotik atipia, nih bandingkannya ini kan satu inti, ya kan? Ini kan anak inti, ya? Ini anak inti, ini kan intinya, ya? Ini kan satu sel kan segini satu selnya, ya? Kalau dia terjadi koilositotik atipia, intinya mengkerut, kita lihat, nih. Intinya mengkerut, lebih kecil. Habis itu dia ada perinuklear halo. Peri itu artinya tepi, di pinggir, sekitar. Ini perinuklear kan di tepi inti, ya. Di tepi intinya ada halo. Halo ini yang kayak putih melingkari ini, ya. Jadi dia sitoplasmanya sudah hilang, yang sitoplasma eosinofilik yang kayak gini-gini. Ini kan beda. Ini sama ini, ya. Ya, ini yang dinamakan koilositotik atipia. Kalau kita lihat dari jauh, coba cari lagi di mana lagi yang ada. Nih, ini kelihatan kan nih ada sesuatu nih, ya. Coba kita deketin, tuh, ya. Perinuklear halo, intinya mengkerut. Bayangkan ini intinya yang segini, mengkerut dia nih, ya. Ini agak mengkerut, ya. Ini apalagi ini mengkerut gini, ya kan? Dengan perinuklear halo. Sudah bisa bedain? Bisa? Ya, nanti lihat-lihat di tempat manapun juga pasti ada lagi ketemu. Nggak mungkin dia cuma di satu tempat, ya. Beberapa tempat pasti ada. Ini nggak jadi jelas. Ini mungkin nih, ya. Perinuklear halo, ya. Sudah jelas? Sudah, ya. Terus berikutnya adenomiosis. Adenomiosis itu berarti adanya di myometrium, ya. Berarti kalau adenomiosis ini dia sediaannya dari mana? Dari myometrium, ya, dari uterus bilangnya kan? Ya, kalau uterus ada berapa lapisan? Yaitu yang lengkap, endo apa? Endometrium, myometrium. Ya, endometrium, myometrium, perimetrium, ya. Ya. Ini lapisan endometrium nih, bukan ini adenomiosisnya. Ini lapisan endometrium, banyak kan dia nih, ya. Ini namanya kelenjar. Ini yang sini-sini nih stroma nih namanya, jangan bingung sama stroma, ya. Ini namanya stroma endometrium, ya. Kalau yang sudah masuk sini, ini myometrium kan kelihatan dia beda, ya, agak longgar-longgar, agak pink-pink. Kalau ini kan gelap-gelap, ya. Sekarang kita bedain sama tadi kelenjar endoservix yang tadi bedain, ya. Nih bedain. Intinya selapis enggak? Nah, ya. Dia sudah tersusun-susun gini, ya. Terus sitoplasmanya mungkin ada musin tapi sedikit, ya, nggak seperti tadi kan, ya. Nggak seperti tuts piano kan, ya. Tuh kemanapun melihat pasti tidak seperti tuts piano dia, ya.
intinya kan dia berantakan nih, naik turun. Ya, bisa bedain endocervix sama endometrium? Bisa ya? Tuh kemana? Sama semua dia. Tuh, ya, jelas ya? Jelas ya, ini kelenjar, ini stroma, ya. Ini lapisan endometrium. Setelahnya lapisan myometrium kan? Ya, yang paling tebal ya. Ya, yang paling tebal ini myometrium nih. Ini otot nih, otot yang paling kuat kan? Ya, otot yang paling tebal di uterus, ya. Terus kalau kita lihat dia ada, nah, oke, tunggu. Ada mana dia tadi? Nih, nah, ini tiba-tiba dia ada lompat di sini. Yang tadi seharusnya dia cuman ada di endometrium tadi, nih, ya. Ini kan sudah masuk myometrium, harusnya sudah habis dong kelenjar endometriumnya ya. Tapi ternyata dia ada di sini tuh. Ya, nih. Ini kelenjar dan stroma endometrium, ini juga nih sama. Ya, kalau misalnya ragu coba deketin, emang bener ini kelenjar endometrium, ini bukan pembuluh darah. Deketin lagi itu kan bukan, ya. Kalau pembuluh darah kan dia endotel bukan epitel susun-susun gini ya. Ya, ini kan kelenjar endometrium nih ya, ini stromanya nih. Ya. Ini yang myometriumnya nih. Kalau stroma tuh pasti dia lebih padat gini. Ya, lebih padat, lebih gelap-gelap kan ya dibanding myometrium ini pink-pink dia. Ya, nih kalau pembesaran sedangnya segini. Beda ya, ini sama ini. Ya, ini kan myometrium ya. Ini juga nih sama ya, kelenjar dan stroma endometrium di lapisan myometrium ya. Sudah jelas? Terus berikutnya Myoma. Berarti ini kelainannya di uterus ya, myometrium ya. Nah, kita lihat dia berbentuk kan kalau di kuliah tuh kayak bakso itu kan. Ya. Kan dia berbatas tegas dia namanya bakso ya. Ini dia nih seperti ini. Ini jangan dilihat ya. Ini nih, lihat tuh batas ininya nih. Bayangkan ini besarnya segini tuh terus tuh. Bulat dia seperti bakso nih, terus dia ngikutin sini. Ya. Ya. Ini lapisan apa? Myometrium. Ini lapisan perimetrium ya, yang bisa bercampur dengan pembuluh darah nih, pembuluh darah ya. Perimetrium, coba kita lihat myoma yang katanya bagaimana dia terdiri dari sel-sel yang membentuk struktur apa? Struktur apa yang saling berpotongan? Cigar shape itu nanti kalau sudah ngelihat ke selnya yang membentuk struktur fasciculus yang saling berpotongan. Ini coba adik-adik lihat sebelah sini nih. Ini arus kayak arus nih. Ini arusnya begini. Ini ke sini ke atas. Ini miring ke sana ya kan? Ini lurus ini ya kan? Nih kan kayak berpotongan, kayak bertabrakan semua dia nih. Ya, kebayang? Ya. Nah, ini yang dibilang bentuk selnya seperti cigar shape, seperti cerutu tuh ini. Ini kan panjang-panjang seperti cerutu. Ya, cigar shape, ya. Ya. Ini leiomyoma. Ya. Di mana lagi ada nih? Coba lihat sebelah sini. Ini kan seperti arus mana ya? Ini juga seperti arus kan? Ini ke sini. Ini belok sini ya. Ini di atas juga ada dia ya. Kalau dideketin dia selnya sama dia cigar shape tuh. Ya, berbentuk cerutu ya. Jelas ya? Oke, terus selanjutnya nama lainnya Hamil anggur. ini anggur-anggurnya ini apa namanya kalau di istilahnya di PA? Permulaan ini satu anggur-anggur ini apa? Nah, apa? Pilih apa? Pilih apa? Nama lengkapnya? Pilih Corealis. Ya. Bagaimana membedakan ini Fili Corealis normal dengan Fili Corealis di mola? Fili Corealis normal itu
kalau di kehamilan biasa, kehamilan normal, dia bagian dari mana itu yang diperiksa? Kalau yang mikroskopisnya kelihatan fibrikorealis normal, bagian dari apa pada kehamilan dia diperiksa? Hah? Plasenta, ya, plasenta. Nah ini kan tidak ada apanya nih yang membedakan sama fibrikorealis normal. Pembuluh darah, ya. Ini kan fibrikorealisnya dibilang avaskular, ya, nggak ada pembuluh darahnya dia. Ya, karena dia tidak ada janinnya, tidak ada tugasnya dia mau ngasih makan minum ke janin. Ya kan karena janinnya nggak ada. Ya, kalau yang di normal ada di slide kuliah kan banyak dia pembuluh darahnya nih merah kecil-kecil ya, karena itu tugasnya dia ngasih makan ke nutrisi ke janin kan. Ya, ini ciri khas mola fibrikorealis yang avaskular ya. Terus sel-sel ini ya, pelapisnya apa? Sel apa dan sel apa? Ayo. Hah? Apa? Sel-sel pelapis fibrikorealis. Nah, ayo kelompok yang tadi bisa, ayo. Ayo, Irfan. Irfan yang laporin saya ini. Ayo Irfan. Pak Ustadz. Apa? Sel apa dan sel apa? Sito apa? Nah. Ya, sitotrofoblas sama sensitiotrofoblas. Mana yang lebih ngeri-ngeri, yang lebih banyak-banyak intinya? Sensitio ya. Sensitio itu yang dia sendiri-sendiri selapis begini nih. Kalau sensitiotrofoblas dari namanya aja kan sudah lebih panjang, ya kan? Yang satunya sitotrofoblas, yang satunya sensitiotrofoblas. Dari namanya aja sudah panjang, ini bentuknya juga lebih mengerikan ini nih. Satu sel itu dia banyak dia intinya nih, kelompok-kelompok begini ya. Tapi ini normal ya. Mungkin ini dia sensitiotrofoblas ini kelompok-kelompok begini ya. Kalau sitotrofoblas dia sendiri aja dia selapis-selapis begini. Ya. Ini normal ada di fibrikorealis normal enggak? Ada ya. Ada ya. Sudah jelas yang ini? Terus berikutnya keratinizing squamous cell carcinoma ya. Kan di urogenital kemarin sudah dapat ya, yang ada bahan keratin ya. Pokoknya kalau ujian pasti dari yang ada keratinnya kok pasti ya. Tapi adik-adik perlu tahu dia ada dua macam kan, ya. Ada squamous cell carcinoma yang keratinizing sama non keratinizing ya. Itu asalnya dari sel epitel apa? Squamous dong ya, namanya aja squamous cell carcinoma ya. Nih, adik-adik bayangin yang tadi epitel squamous yang normal tadi, sekarang dia sudah berubah menjadi ganas. Nih, tuh. Sudah nggak ada lagi dia bentukan poligonal, sitoplasma eosinofiliknya luas-luas, sitoplasma eosinofilik itu sudah nggak ada lagi. Ya, semua sudah mepet-mepet begini ya. Ya. Ini sudah menjadi ganas ya, sudah squamous cell carcinoma ini sudah nggak rapi lagi, sudah sampai invasif dia nih, sudah sampai sini nih, ya. Ya, jelas beda ya. Ini kan bukan sel epitel squamous normal nih. Coba kita deketin. Tuh, ya. Bisa? Pokoknya nanti pasti yang ada keratinnya kok kalau keluar ya. Dimanapun terjadi squamous cell carcinoma, pasti bentuk mikroskopisnya sama. Mau dia di serviks, mau di vulva, di penis, di kulit kepala, di kaki, di tangan, di punggung, dimanapun. Kalau yang epitel pelapisnya squamous cell carcinoma, pelapisnya epitel squamous berlapis, kalau dia ganas pasti jadinya squamous cell carcinoma, ya. Jelas ya? Terus berikutnya spherosis adenomas, ya. Terus, berarti ini kistanya berisi bahan. Ini berarti dari organ apa nih? Uterus, ovarium ya, ovarium ya. Masih ingat histologi ovarium? Masih
Masih ingat histologi ovarium ini apa? Corpus luteum albicans. Albican ya, yang kayak awan-awan ini albican nih. Ya. Terus serous cystadenoma itu kan kista. Ini dia kistanya nih. Nih, adik-adik lihat ya, ini dindingnya ya. Tuh, besar dia tuh. Belok ke sini. Nih, besar kan ya? Serous cystadenoma. Epitel pelapisnya apa? Ya, ya kolumnar selapis bersilia, ini selapis nih, ya. Kolumnarnya jelas ya? Bersilianya jelas? Ya. Gina atau ganas nih? Gina, ya. Gina ya, orang yang masih selapis begini, ya. Sudah jelas? Ini lihat nggak ini? Ini ada struktur nih begini nih. Ini kan beda nih, kayak ada dindingnya gini ya. Nih apa nih? Ini kayak besar deh ini besar, menyeramkan rupanya. Nih bandingkan, bayangkan nih ya, ini sebesar ini nih, sebesar ini belok ke sini, terus dia ke bawah, tuh sampai ini kan melengkung jadi dindingnya nih sampai begini ke bawah. Apa ini? Tuh sampai ke bawah sini tuh. Apa nih? Corpus luteum, lupa udah semua ini. Ya, udah jelas ya? Terus berikutnya kita endometriosis. Ya. Berarti ini kelainannya dari? Kelainannya di mana nih? Ovarium atau di mana lagi yang bisa kista endometriosis? Endometriosis. Bisa di mana aja? Ovarium, terus tuba, terus mana lagi? Mana lagi? Kan kita sudah sepakat namanya endometriosis berarti terdapatnya kelenjar dan stroma endometrium di luar uterus ya. Jadi mau dia di tuba, mau di ovarium, mau di bladder, mau di kandung kemih, mau di usus, mau di abdomen, rongga abdomen, pokoknya kalau sudah ketemu gambaran seperti ini, mana dia? Seperti ini, sudah pasti dia endometriosis. Ya, ini adik-adik mau bilang endometriosis boleh, kista endometriosis boleh. Yang penting adik-adik tahu ini endometriosis. Jangan dibilangnya ini adenomiosis. Kalau misalnya nanti waktu ujian, sediaan diambil dari kandung kemih seorang wanita dengan keluhan nyeri perut, biopsi, terus didapatnya seperti ini, berarti endometriosis ya. Jangan nanti jawab endometriosis garis miring adenomiosis. Pasti nanti ada yang jawab begitu ya. Berarti kan nggak ngerti, salah berarti ya. Dicoret berarti ya, nggak dihitung jawabannya ya. Ya. Bisa mengenal ini kelenjar endometrium? Bisa ya, kan epitelnya beda dia. Tuh ya. Ya, nih ya, kelenjar dan stroma, ya jelas ya. Kalau misalnya nggak ada kelenjar dan stroma endometrium, tapi dia adanya seperti ini, apalagi selain kelenjar dan stroma endometrium, apalagi yang bisa ditemukan mungkin ini? Kalau misalnya itu nggak ada, kelihatan nggak daerah sini agak coklat-coklat? Ya, agak coklat-coklat muda ya. Ya. Dibanding sini, nih, apa namanya pigmen apa? Ini kan agak coklat-coklat, ya. Pigmen apa? Pigmen hemosiderophar. Ya, ada di sini. Lihat ya. Terus berikutnya teratoma, motor kistik, ya. Ini apa nih? Kelenjar sebasea ya. Ini kan normalnya nggak ada dong di ovarium ya. Ovarium kan tadi corpus albicans, corpus luteum, terus apa follicle primer, gitu-gitu kan, ya. Ternyata di ovarium malah adanya ini. Ini apa nih? Pelan-pelan. Apa
ini? Ini apa nih? Kok bingung? Apa nih? Bingung. Kok bingung? Nih, apa nih? Ya, apa? Apa nih? Oh, yang tadi itu. Apa yang tadi apa? Ayo masak satu kelompok, pada yang bisa? Hah? Ini apa nih? Dari jauh udah kelihatan nih apa nih? Hah? Kalau follicle rambut kan dia begini dia, mana dia? Enak follicle rambut dulu, kita cari dulu. Follicle rambut tuh yang kayak ada isinya nih, kayak ada isinya kayak begini. Ini baru follicle rambut, ya kan? Ini apa nih? Ini kan epithelium squamous. Gimana sih, susah banget. Ini kan epithelium squamous, deh. Kok bingung? Ya? Epithelium squamous, kelenjar sebasea, terus bisa ada apa lagi? Rambut, terus apa lagi? Gigi. Tuh. Mana ya? Sama tuh lemak itu lemak. Tuh. Enggak, yang tadi di soal. Gigi, rambut sama sabun. Ini apa? Ya, jangan ada poster kan harusnya nggak ada di ini kan di akuariumnya. Dia bisa ada jaringan adiposa. Terus ini, nih apa nih? Saraf. Nih, squamous yang tadi. Masih belum ada 5 menit. Belum ada 5 menit, udah lupa lagi. Lagi pas. Tunggu. Balik ke rambut masih ingat ya? Masih. Ya. Ini apa nih? Pembuluh darah. Gimana ini kan isi eritrosit, ini pembuluh darah tuh. Ya. Udah ngerti ya? Ya. Terus berikutnya? Terus tapi mama ya, ini versi ganasnya dari histokarium ya. Ya. Kelihatan nggak ini bentuknya papiler? Nih ya. Ya, ini papiler nih ya, kayak berjari-jari begini ya. Kan lebih serem ya bentuknya ya. Kalau tadi serus cista adenoma kan cuma selapis doang dia ya, kayak kista biasa. Ini kan nih papiler nih begini nih ya. Ya. Dari bentukan aja kan sudah jelas nih, aneh ya. Ini ada yang sampai padat sekali sudah hilang papilernya sampai ya, saking dia ganasnya ya. Ini coba kita lihat epitelnya. Sudah nggak beraturan lagi bentuknya ya, pleomorfik ya. Besar, kecil, ada yang lonjong, bulat, sudah bentuk tumpuk ya. Ini fase apa? Metafase? Kenapa metafase? Kenapa? Ayo, kenapa? Nih bahkan ada yang satu sel anak intinya sampai 2 nih, satu inti ya. Ya. Ini fase apa? Apa yang terdengar cuma fase-fasenya yang jelas? Hah? Kenapa ada fase? Ini
Ini masih berantakan ini. Mana kelihatan berpisah ini? Ya kan ini kan nggak kelihatan dari mana ngeliatnya berpisah. Nggak kelihatan itu berpisah ya. Ya, profase ya. Nih. Ini sudah menyatu dia ya. Satu ya. Jadi fasenya nih. Satu ini berantakan semuanya nggak ngerti jadinya. Mana nih? Saya keluarin nih ya masuk masa mitosis nanti. Nggak ngerti semuanya. Mana? Lupa. Nih, ini apa nih? Ya, profase. Habis ini kan dia ke sini. Fasenya, ya? Profase, metafase. Nih? Profase. Profase ya, masih berantakan ya. Iya, berantakan. Ya, jarang-jarang ada dapat yang lain-lainnya ya. Yang penting ingat ya. Ya. Sudah kan? Selesai? Ya, kita lihat jaringannya. Sibuk aja.